Halo guys, apa kabar kalian? Saya selalu berharap kalian baik-baik saja dan selalu bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, film yang akan saya bahas kali ini berjudul Gaia yang baru saja rilis pada tahun 2021. Film bergenre horor fantasi ini bercerita tentang seorang wanita yang terjebak di sebuah hutan terkutuk. Kalau begitu langsung saja kita ke alur cerita lengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Wilson dan Gabby. Mereka berdua adalah petugas dinas kehutanan. Hari itu mereka sedang melakukan patroli harian seperti biasanya. Mereka menyusuri sungai dengan mendayung sampan. Tak lupa mereka juga membawa drone untuk mengintai satwa-satwa liar yang ada di persekitaran sungai itu. Tak lama berselang drone itu rusak dan diambil oleh seorang pria yang tak dikenal. Dari tampangnya kemungkinan dua orang itu adalah orang dari suku pedalaman. Gabby lalu berniat untuk mengambil kembali drone itu, meski Winston sempat melarangnya dengan alasan terlalu beresiko. Dengan alasan tidak ingin meninggalkan sampah, Gabby lalu masuk ke hutan itu, tapi dia tidak menemukan drone yang dia cari. Malang memang tidak berbau. Gabby justru terkena jebakan yang dipasang oleh penghuni hutan itu. Sebuah kayu runcing menancap di kakinya. Winston yang tengah mengganti memory card kamera pengintai mendengar teriakan kesakitan dari Gabby. Dia lalu bergegas menemuinya. Namun sayangnya dia kehilangan jejak Gabby. Sementara hari sudah mulai gelap. Di tengah pencariannya Winston dihadang oleh sosok makhluk aneh, di mana seluruh badannya dipenuhi oleh tumbuhan jamur. Makhluk menyeramkan ini memiliki kemampuan bergerak dengan sangat cepat. Winston kemudian bersembunyi di balik pohon besar. Tiba-tiba sesuatu bergerak ke arahnya, lalu menjalari tubuhnya. Hingga dia tidak bisa bergerak lagi. Akibat dari itu badan Winston ditumbuhi oleh jamur. Kehilangan kontak dengan temannya membuat Gabby merasa semakin ketakutan. Gabby kesulitan mencari arah jalan kembali. Dia pun tersesat di pedalaman hutan itu. Setelah sekian lama berjalan, Gabby menemukan sebuah gubuk. Lalu dia memutuskan untuk masuk dan beristirahat menjelang pagi tiba. Tak lama masuklah dua orang pria yang merupakan ayah dan anak, Beren dan Stephen. Lalu mereka mengobati luka Gabby dan mengizinkannya untuk tinggal sampai lukanya sembuh. Diketahui kalau mereka berdua bukanlah orang suku pedalaman, melainkan manusia modern pada umumnya. Beren sendiri adalah seorang ilmuwan patologi tanaman. Semenjak dia dan istrinya memutuskan untuk tinggal di hutan itu, dia tidak pernah lagi berhubungan dengan dunia luar atau sesuatu yang bersifat modernisasi. Sementara istrinya yang merupakan seorang insinyur sudah lama meninggal akibat penyakit kanker tulang yang dideritanya. Dan Stephen adalah anak mereka yang sama sekali tidak pernah mengenal dunia luar selain dari hutan itu. Di dalam tidurnya malam itu, Gabby mengalami mimpi aneh, di mana tangannya ditumbuhi oleh jamur. Sementara Beren dan Stephen sedang berburu di hutan. Setelah berhasil melumpuhkan hewan buruannya, Beren lalu melakukan sebuah ritual, mengoleskan darah binatang buruannya ke dagu mereka sebagai penghormatan kepada alam yang telah memberi mereka kehidupan. Kembali ke Gabby yang masih mencoba menghubungi Winston. Lalu dia menyalakan api sebagai tanda agar Winston segera menemukan jejaknya. Beren yang menyadari itu marah besar dan buru-buru memadamkannya. Lalu Beren bercerita alasan kenapa dia memutuskan tinggal di hutan itu. Beren berkata di hutan itu dia bertemu Tuhan. Itulah alasan kenapa dia enggan meninggalkan hutan tersebut. Lalu dia menambahkan kalau semua manusia akan mati akibat kerusakan yang dibuat oleh mereka sendiri karena telah merusak alam. Malam harinya saat mereka sedang tertidur, makhluk jamur datang lagi ke rumah itu untuk menyerang mereka. Beren lalu menyuruh Gabby untuk tidak bergerak atau bersuara sedikit pun. Diketahui kalau makhluk itu tidak memiliki indera penglihatan. Saat makhluk itu sedang lengah, Stephen secara sigap menusuknya. Siapapun yang diserang atau terkena darah makhluk itu, badannya akan ditumbuhi oleh jamur.
Beren lalu mengatakan kalau jamur itu bisa menginfeksi seluruh anggota tubuh manusia. Pertama, jamur itu akan menjalar ke seluruh aliran darah dan melemaskan semua otot. Selanjutnya jamur itu akan tumbuh dan bertunas. Steven yang tidak pernah melihat sosok wanita selain dari ibunya sendiri, tampaknya kehadiran Gabby membuat dia mulai nyaman. Gabby lalu menunjukkan kamera yang dia miliki kepada Steven. Melihat itu, Beren marah besar, lalu membuangnya. Benda modern yang dia anggap sebagai racun. Beren lalu mengatakan hal-hal aneh kepada Gabby. Dia bilang bahwa ada makhluk sebesar planet hidup di bawah kita. Tak lama lagi makhluk itu akan bangkit dan memusnahkan umat manusia. Gabby tampaknya tidak begitu mengerti dengan jalan pikiran Beren yang dia anggap aneh. Setelah itu Beren lalu bersujud di bawah pohon besar dan menaruh sayap ayam sebagai sesaji. Tak lama kemudian sayap itu berjamuran. Kemudian dia menumpahkan darah ayam itu ke dalam lubang kayu. Seketika tumbuhlah jamur-jamur baru. Lalu mereka memakannya sebagai penawar agar tubuh mereka tidak terinfeksi. Gabby yang tidak ikut memakan penawar itu, di badannya mulai tumbuh jamur-jamur kecil. Lalu Beren berniat mengantar Gabby kembali ke perahunya. Mendengar hal itu membuat Steven menjadi sedih. Singkat cerita, saat di perjalanan Gabby akhirnya menemukan Winston, di mana seluruh tubuhnya sudah ditumbuhi oleh jamur. Winston ternyata masih hidup. Karena sudah tidak tahan dengan sakit yang dia derita, Winston meminta Gabby untuk membunuhnya. Tapi Gabby tidak tega melakukannya. Lalu Berenlah yang melakukan tugas itu. Beren kembali merasakan kehadiran makhluk jamur itu. Lalu dia dan Gabby bergegas kembali ke pondok. Malam harinya badan Gabby kembali ditumbuhi oleh jamur. Lalu dia meminta penawarnya kepada Beren. Seperti biasa, untuk mendapatkan penawar tersebut, Beren harus melakukan sebuah ritual terlebih dahulu. Tapi anehnya ritual tersebut gagal. Jamur baru tidak mau bertumbuh. Beren menganggap kalau pohonnya enggan menyembuhkan Gabby. Besoknya Beren kembali memasukkan jamur baru itu kepada Steven. Steven lalu bergegas memberikan jamur yang masih ada di mulutnya kepada Gabby. Dari sini keduanya semakin dekat. Tapi hal itu tidak begitu disukai oleh Beren. Dia menganggap kalau Gabby adalah pengaruh buruk bagi Steven dan juga hutan itu. Gabby lalu memutuskan untuk tinggal di hutan itu untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Beren bisa menyatu dengan alam. Beren kembali melakukan sebuah ritual, di mana ritual itu membuat Gabby bermimpi hal-hal yang aneh. Dia seperti menyatu dengan alam. Di dalam mimpinya Gabby juga melihat kalau Beren seperti sedang berkomunikasi dengan pohon itu sambil bersujud menangis. Ternyata pohon itu menginginkan seorang tumbal. Mimpi aneh yang dia alami membuat Gabby khawatir. Mungkin saja salah satu di antara dia dan Steven akan dijadikan tumbal oleh Beren. Lalu dia membawa Steven keluar dari hutan terkutuk itu. Steven yang sudah jatuh cinta dengan Gabby setuju untuk kabur dengannya. Tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Beren. Dengan sedikit wejangan, Steven pun akhirnya luluh dan kembali tunduk dengan ayahnya. Akhirnya Steven batal kabur. Gabby lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Karena khawatir dengan nasib Steven, dia lalu memutuskan untuk kembali ke gubuk. Di sana dia melihat Beren membawa Steven pergi ke pohon ritual. Kemudian Gabby masuk ke gubuk mengambil perlengkapan panah dan memutuskan mengikuti mereka. Steven yang penasaran kemudian bertanya kepada Beren hendak kemana mereka pergi. Lalu Beren menjawab kalau mereka akan melakukan sebuah ritual pengorbanan. Di tengah perjalanan Gabby kembali melihat sosok makhluk jamur itu. Beruntung dia berhasil melarikan diri. Sementara Beren sudah bersiap-siap untuk melakukan ritual pengorbanan. Ternyata Beren ingin mengorbankan anaknya sendiri kepada pohon yang sudah dianggap sebagai Tuhan. Saat ingin melakukan aksinya, Gabby pun tiba dan langsung memanahnya. Pada saat yang sama makhluk berjamur itu datang dan menyerang Gabby.
Lalu Steven menyerang makhluk itu. Selanjutnya Gabby membawa Steven kabur dan bersembunyi ke gubuk. Keesokan paginya Beren kembali melakukan ritual ke pohon itu untuk meminta penawar, namun tidak berhasil karena dia gagal memberikan tumbal. Perlahan tubuhnya ditumbuhi oleh jamur hingga membuatnya lumpuh. Hal yang sama juga dialami oleh Gabby. Seluruh badannya dipenuhi oleh tumbuhan jamur dan mengalami lumpuh. Di akhir film, Steven memutuskan untuk meninggalkan Gabby dan hutan itu dan berbaur dengan dunia luar. Film ini adalah film seni guys, minim dialog dan kebanyakan bercerita hanya dengan simbol-simbol. Untuk sebagian orang akan sangat sulit untuk mengerti. Tapi buat kalian yang suka film Midsommar, kalian akan suka film ini karena keduanya memiliki vibe yang hampir sama. Intinya film ini bercerita tentang alam yang bisa memberi kita kebaikan kalau kita baik dengannya. Sebaliknya akan memberikan kita musibah kalau kita merusaknya. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di next video.